Peristiwa tanggal 6 November 1. Duong Phan Minh mengambil alih pemerintahan Vietnam. Duong Phan Minh, lebih dikenal luas sebagai Minh Besar, memimpin tentara Vietnam Selatan di bawah Perdana Menteri Ngo Dinh Diem. Pada tahun 1963, ia menjadi pemimpin Vietnam Selatan setelah sebuah kudeta di mana Diem dibunuh. Kepemimpinan Duong hanya berlangsung selama 2 bulan, tetapi dalam waktu tak lama ia kembali memimpin Vietnam Selatan sebelum menyerahkan bangsa itu kepada kekuatan komunis. 2. Bank Indonesia resmi mengedarkan uang kertas. Bank Indonesia resmi mengedarkan uang kertas pecahan Rp5.000 tahun emisi 2001. 5.000 adalah nilai nominal uang kertas dan yang pernah dicetak hingga tahun 2019 dan masih beredar secara resmi di Indonesia. 3. Lahirnya Sulaiman Pertama, Sultan Ottoman. Sulaiman Pertama adalah Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10 yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Ia merupakan tokoh penting di Eropa abad ke-16. Sulaiman memimpin tentara Utsmaniyah menaklukkan Belgrade, Rhodes, dan sebagian besar Hongaria sebelum berhasil dipukul mundur dalam pengepungan Wina tahun 1529. Ia menganeksasi sebagian besar Timur Tengah dan Afrika Utara hingga sejauh Aljazair di barat. Di bawah kekuasaannya, armada Utsmaniyah menguasai Laut Tengah, Merah, dan Teluk Persia. 4. Lahirnya Raja Carlos II dari Spanyol. Carlos II adalah Raja Spanyol terakhir yang berasal dari bangsa Habsburg. Wilayah kekuasaannya meliputi Belanda Selatan dan imperium di luar negeri Spanyol, yang membentang dari Amerika ke Hindia Timur Spanyol. Dia meninggal pada tahun 1700 tidak mempunyai anak dan pewaris tahta. Dalam wasiatnya, Carlos menunjuk Felipe, Adipati Anjou yang berusia 16 tahun sebagai penggantinya yang merupakan cucu dari saudara tirinya Maria Teresa dari Spanyol. 5. Lahirnya Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan Indonesia. Dr. Siti Fadila Supari, SepJPK adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari tanggal 25 Januari tahun 2010 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia merupakan salah satu dari 4 perempuan yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. 6. Lahirnya Dr. H. Marzuki Ali SCMM. Dr. H. Marzuki Ali SCMM lahir di Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 6 November tahun 1955. Beliau adalah Ketua DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014 asal Partai Demokrat. Marzuki Ali juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Partai Demokrat, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono. 7. Meninggalnya Raja Charles ke-10 dari Prancis. Charles ke-10 adalah Raja Perancis yang berkuasa dari tanggal 16 September tahun 1824 hingga tanggal 2 Agustus tahun 1830. Pada masa hidupnya ia dikenal dengan julukan Comte d'Artois. Ia adalah paman dari Louis ke-17 yang tidak pernah dimahkotai sebagai raja, dan adik dari Raja Louis ke-16 dan Louis ke-18. Ia mendukung Louis ke-18 di pengasingan dan pada akhirnya menjadi penggantinya. 8. Meninggalnya Cut Nyak-dien, pahlawan Indonesia. Cut Nyak-dien adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh.
Setelah wilayah Fimukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Geletarum pada tanggal 29 Juni tahun 1878 kemudian menyeret Cut Nyak-dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada 1880, Cut Nyak-dien menikah dengan Teuku Umar. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak-dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak-dien berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. 9. Meninggalnya Khai Dinh, Kaisar Vietnam. Kaisar Khai Dinh adalah kaisar dinasti Nguyen ke-12 di Vietnam. Namanya ketika lahir adalah Pangeran Bu Thao. Ia adalah putra dari Tong Han. 10. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1420 Hijriah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1420 Hijriah, jatuh pada tanggal 6 November tahun 1999. Isra Mi'raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah dia mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. 11. Idul Adha 1432 Hijriah. Idul Adha 1432 Hijriah jatuh pada tanggal 6 November tahun 2011. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Setelah salat Idul Adha, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah pada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Pusat perayaan Idul Adha ada di Arab Saudi, tepatnya di Mina, dekat Makkah. Di sini ada 3 tiang batu yang melambangkan iblis dan harus dilempari batu oleh umat muslim yang sedang naik haji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.